Kedatangan Haaland tidak hanya mengubah komposisi pemain tapi juga mengubah taktik tim. Pep mengoreksi taktik City untuk memaksimalkan potensi Haaland. Lalu apa saja taktik yang diubah dan bagaimana perubahan tersebut membuat City jauh lebih kuat? Temukan semua jawabannya di video ini. Haaland dan Jesus adalah dua tipe penyerang yang berbeda sehingga tidak mungkin dimainkan sama. Maka perubahan taktik pun harus dilakukan. Hal pertama yang diubah adalah crossing. Sebelumnya crossing dominan dilakukan mendatar sebab Jesus tidak handal duel udara. Tinggi badan yang tidak terlalu tinggi membuatnya bukan target ideal untuk duel kepala di dalam kotak penalti. Jadi bola pun banyak didatarkan atau setengah dilambungkan saat Jesus jadi targetnya. Nah, kini crossing melambung lebih rutin dilakukan karena ada Haaland. Kemudian ke area mana crossing diumpankan pun berubah. Dulu area penerima crossing sangat variatif. Kadang ke tengah kotak penalti atau ke sisi kanan atau kiri kotak penalti. Kini dengan adanya Haaland, crossing lebih banyak dilakukan ke tengah kotak penalti. Perubahan ini pun meningkatkan kualitas crossing City secara tim. Musim ini akurasi crossing 25% dan jadi yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Penyebab dominannya karena Haaland lebih banyak menggapai bola di udara saat crossing dilakukan. Kemahiran Haaland dalam sundulan dapat dibuktikan dalam torehan golnya. Bila biasanya sumbangan gol sundulan paling banyak di angka 2, kini Haaland mampu sumbangkan 7 di musim ini. Ia meningkatkan 2 kali lipat sumbangan gol sundulan penyerang. Kedua yang diubah adalah pergerakan penyerang dan gelandang. Sebelumnya Jesus dimainkan sebagai false nine sehingga ia banyak main ke tengah. Sebaliknya gelandang lebih banyak maju dan ada di kotak penalti. Kini dengan tipe Haaland yang penyerang tulen buat pergerakan tersebut berubah. Penyerang lebih banyak diam di dalam kotak penalti dan sebaliknya gelandang tidak terlalu sering ke kotak penalti. Ini berdampak pada distribusi gol. Di musim-musim lalu sumbangan gol merata di antara penyerang dan gelandang. Bahkan kadang justru gelandang yang jadi top skor bukan penyerang. Di 3 musim terakhir justru Sterling, Gundogan, dan De Bruyne yang jadi pencetak gol terbanyak. Itu terjadi karena posisi mereka yang rutin maju ke dalam kotak penalti. Kini hal sebaliknya terjadi, sumbangan gol dominan dari penyerang. Haaland ciptakan 36 gol dan kembali bawa tradisi penyerang jadi top skor seperti di era Aguero. Tentu ini hal positif dan harusnya terjadi. Penyerang harus jadi pencetak gol terbanyak dalam tim. Perubahan ini pun dirasakan juga gelandang. Meski koleksi gol mereka berkurang, tapi assist bisa meningkat. Musim ini jadi sumbangan assist terbanyak yang dilakukan 2 gelandang utama De Bruyne dan Gundogan. Total mereka sumbang 20 assist dan jadi yang terbanyak dalam 3 musim terakhir. Ini terjadi karena posisi mereka yang lebih banyak di tengah membuat mereka lebih bisa banyak lakukan assist. Dampak besar lain yang patut dibahas adalah meningkatnya kualitas finishing. Haaland mampu ungguli Jesus dalam memanfaatkan peluang jadi gol. Pembahasan ini tidak tepat bila hanya melihat jumlah gol. Baiknya kita gunakan expected goal sebagai acuannya. Expected goal adalah nilai yang mengukur seberapa mungkin satu peluang jadi gol. Nilai yang digunakan 0 sampai 1. Takaran ini menimbang sejumlah variabel saat peluang dilakukan. Misalnya posisi saat shot, cara yang digunakan ketika shot, dan posisi bek lawan dalam menghadang. Misalnya ketika pemain menendang di depan kotak penalti nilai expected-nya 0,8. Itu berarti potensinya untuk jadi 1 gol sangat tinggi karena mendekati angka 1. Sebaliknya bila menendang dari sisi dan di luar kotak penalti nilai expected-nya 0,2. Itu berarti kemungkinannya jadi 1 gol sangat kecil karena tidak mendekati angka 1. Maka bisa disimpulkan penyerang yang bagus harus mampu mencetak gol tapi dengan expected yang rendah. Karena itu menunjukkan kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Oke, sekarang kita bandingkan total nilai expected goal Haaland dan Jesus. Untuk Jesus akan digunakan nilai expected terbaiknya yaitu musim 2020-2021.
Di musim tersebut, Jesus cetak 9 gol dengan expected 9,65 sehingga selisihnya 0,65. Ini berarti ada 0,65 peluang yang disia-siakan dan tak jadi gol. Sementara Haaland cetak 36 gol dengan expected 32,76 sehingga selisihnya negatif 3,24. Ini berarti Haaland mampu mencetak 3 gol lebih banyak dari seharusnya. Ia bukan lagi efektif tapi sangat efektif. Bisa memaksimalkan peluang yang sulit sehingga gol yang ia ciptakan lebih banyak dari potensinya. Ini juga menolak anggapan bahwa banyaknya gol yang Haaland ciptakan hanya karena umpan-umpan memanjakan dari para gelandang City. Justru analisis expected ini menunjukkan Haaland mampu mencetak gol dari peluang yang tidak ideal, sehingga expectednya lebih kecil dari gol yang dihasilkan. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.